Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kamana New Kamana dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul kembali di sini untuk belajar bersama, untuk membuka hati dan pikiran kita, untuk membuka yang terutama untuk membuka kesadaran kita agar kita menjadi manusia-manusia yang seutuhnya, menjadi manusia-manusia yang selalu dalam keadaan sadar. Ya, baik, hari malam ini seperti teman-teman sudah lihat, sudah datang Gus Chandra Malik dengan rokoknya pasti nikmat sekali. Kalau udah nikmat pasti penyampaiannya tambah nikmat nih. Apalagi malam ini berjudul Tarekat Kekasih. Wah, kayaknya Gus Chan ini kalau dulu mau berjumpa dengan kekasihnya pasti rokoknya 2 pak ya, Gus ya, datang. Ya. Sudah mempersiapkan rokoknya. Tapi di sini bebas, teman-teman mau pada ngerokok, mau pada sambil ngemil, ngedengernya, tidak masalah. Yang penting kita di sini berpakaian sopan dan tapi nyantai saja. Berpakaian sopan di sini tidak ada pemaksaan memakai kerudung juga ya, Gus Chan ya. Jadi di sini boleh sambil ngerokok, bapak-bapak, boleh sambil sesantai-santainya karena kajian di sini ini kajian untuk kita bisa membuka hati, bukan membuka yang lain-lain ya, Gus Chan. Baik Gus Chan, kenapa hari ini kita mau bicara tentang tarekat kekasih nih? Soalnya waktu itu kita sudah bicara tentang makrifat cinta, kemudian kita juga sudah berbicara tentang hakikat rindu, dan malam ini tarekat kekasih nih, gitu. Gimana Gus Chan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat walafiat semuanya, panjang umur, bahagia sejahtera, istiqomah, dan insya Allah nanti di penghujung usia kita mendapatkan husnul khotimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Teh Isya ya atas waktunya, atas tema-tema yang ceplas-ceplos saja ya. Selalu saya ditanya setelah ini apa, dan saya tidak pernah tahu, saya asal nyeplos saja. Pada awalnya makrifat cinta, kemudian hakikat rindu, lantas tarekat kekasih. Setelah itu apa ya? Syariat apa ya? Mungkin syariat perjumpaan ya, dan lain sebagainya. Deg-degannya dengar judul-judulnya aja ya teman-teman, di sini kita deg-degan banget dengar judulnya aja. Ya. Alhamdulillah tadi sudah dibuka dengan kebebasan untuk boleh merokok. Untung juga kebebasan untuk berkerudung atau tidak berkerudung. Kalau wajib berkerudung agak susah saya, karena kumis saya terlalu tebal. Untuk pakai kerudung itu langsung ketahuan kalau saya itu cowok ya susah menyamarnya. Cerita tentang rokok, saya merokok jauh sebelum saya bertemu dengan kekasih saya, jauh sebelum saya menikahi kekasih saya. Sampai suatu ketika terjadilah pembicaraan, ayah, aku tidak suka ayah merokok. Kenapa? Karena aku tidak suka baunya. Oh, oke. Kalau itu pangkal persoalannya, maka mulai detik ini aku tidak akan pernah merokok di depanmu. Ya. Aku akan keluar rumah, aku akan menjauh darimu dan dari anak-anak untuk tetap bisa merokok. Lain persoalan, seandainya engkau mengatakan, ayah aku tidak suka engkau merokok. Kenapa? Karena aku menyayangimu. Aku tidak ingin engkau sakit paru-paru, engkau batuk-batuk, dan lain sebagainya. Wah, kalau itu alasannya, sangat besar kemungkinan detik ini juga aku akan berhenti untuk merokok. Ya. Jadi kadangkala kita dalam menyampaikan sesuatu, memang perlu berpikir lebih dari 2 kali, agar tujuan dari penyampaian itu sampai kepada kita. Hari ini hari Minggu yang alhamdulillah relatif cerah. Tadi saya bangun jam 4:30. Bangun jam 5:30 itu bangun yang istimewa, karena saya biasanya tidur jam 5:30. Tidur ba'da subuh.
Tapi tadi malam harus tidur lebih awal karena paginya harus bangun maksimal 4:30. Bukan untuk subuhan, karena subuhan itu kan sudah bukan urusan jadwal lagi ya. Sudah kehidupan kita sehari-hari. Ada jadwal yang mewajibkan saya bangun relatif pagi. Memaksakan diri untuk tidur lebih cepat dari biasanya. Untuk apa? Untuk mengantar kekasih saya. Mengantar istri saya. Ke mana? Ke Monas. Monumen Nasional. Untuk apa? Dia dan teman-temannya sedang sangat intens untuk lari. Olahraga lari. Ya. Saya juga sering ditanya, kenapa ayah nggak suka olahraga? Jangan salah. Olahraga ayah itu olahraga jari. Ya. Dan ini belum tentu setiap orang itu kuat ya. Berjam-jam nempelin jarinya subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Olahraga saya olahraga jari dan duduk. Dan kita memiliki olahraga kita masing-masing. Singkat cerita, saya antarkan istri saya ke Monas, kemudian kami parkir di Gambir. Karena start mereka untuk lari 5 km dalam jarak waktu tempuh sekitar 30-an menit itu dimulai dari depan istana kira-kira, Istana Merdeka. Yang tidak saya sangka ternyata saya tidak hanya mengantarnya pakai mobil, parkir, tapi saya harus ikut jalan ke start. Wah, ini terlalu pagi untuk saya jalan pagi. Begitu mereka sudah mulai lari, saya diajak oleh tim mereka untuk menunggu di garis finish. Jalan lagi saya 1/4 putaran. Saya pikir di situ garis finishnya. Ternyata masih 1/4 putaran lagi. Alhasil saya mengitari 3/4 Monas pagi itu untuk menemani istri saya dari garis start sampai garis finish. Selesai cerita sampai finish, kami harus kembali ke Gambir lagi. 1/4 lagi. 4/4 lingkaran atau 1 lingkaran penuh Monas saya jalani dengan salah kostum. Karena pakai sandal, ya, bawain tas istri, ya, tidak boleh merokok di dekat teman-teman atlet. Aduh, susah sekali pagi ini hidup saya ya. Tapi sehat. Tapi itu saya jalani dengan sukacita, dengan bahagia. Karena ternyata di antara kesibukan saya yang alhamdulillah relatif luar biasa, masih bisa menyempatkan hadir. Nah, kehadiran inilah sesungguhnya tarekat para kekasih. Hadir di antara kegiatan-kegiatan yang mungkin bukan kegiatan kita, mungkin bukan sesuatu yang kita sukai, mungkin bukan tentang kita. Tapi kehadiran ini sungguh-sungguh tidak tergantikan. Beberapa teman istri saya ternyata kenal dengan saya dan mengaku susah ketemu dengan saya. Pengen ketemu saya sudah bertahun-tahun dan pagi itu ketemu. Heran mereka, kok mau-maunya Gus Chandra Malik ngantar istrinya ya untuk sesuatu yang tidak identik dengan dia. Saya hanya bisa menyimpulkan satu hal saja, kehadiran. Ya. Kehadiran ini tidak tergantikan. Seringkali kita memulai sesuatu tanpa tahu kapan berhentinya, sampai-sampai ketika pulang sudah di rumah di antara anak-anak dan istri kita belum benar-benar hadir. Kita masih di kantor, kita masih di meeting, kita masih di pekerjaan kita. Tentu saja dengan membawa lambangnya hari ini yaitu handphone, smartphone, dan lain sebagainya. Itu tidak pernah bisa mewakili kehadiran kita. Kehadiran kita mungkin hanya 1/4, 2/4, 3/4, tapi tidak pernah benar-benar full sepenuhnya, seluruhnya, seutuhnya. Nah, di antara keletihan dan jalan pagi yang terlalu pagi itu ada satu hal yang sangat membahagiakan saya. Ternyata saya masih bisa hadir. Saya diingatkan bahwa itulah sesungguhnya tarekat para pecinta. Kehadiran yang tidak diwakilkan dan tidak diwakili oleh siapapun. Kehadiran yang seutuhnya, seluruhnya, sepenuhnya. Nah, jika kita bisa demikian kepada kekasih kita, maka tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan kehadiran kita. Kita tidak pernah menggantikan kehadiran kita dengan apapun, maka kehadiran kita tidak akan pernah tergantikan pula oleh apapun.
Nah, memaknai kekasih ini sungguh sesuatu yang tidak gampang. Ya. Setengah dari cinta itu percaya, selebihnya curiga. Setengah dari rindu itu ragu, selebihnya cemburu. Yang paling bahaya dari Allah itu, yang paling bahaya dari Tuhan itu cemburunya. Kalau sampai Allah itu cemburu kepadamu, maka segala sesuatu yang membuatnya cemburu niscaya akan disingkirkan. Jangankan Allah, kekasih kita saja dalam kehidupan sehari-hari, jika sampai sudah tersulut cemburunya, maka segala sesuatunya bisa melampaui nalar sehat, melampaui perasaan yang murni ketika tersentuh cemburunya. Ketika Allah mengatakan bahwa sesungguhnya rahmatku melampaui kemurkaanku, itu sesuatu yang maha benar. Namun kita jangan sampai lewat dalam pembacaannya. Kemurkaannya tetap ada. Dan oleh karena itu disebut-sebut. Allah tidak hanya menyatakan besarnya rahmat Dia sebagai Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tapi Allah membandingkannya dengan kemurkaan. Rahmatku melampaui kemurkaanku. Kemurkaannya tetap disebut. Kita tidak perlu sangat berhati-hati dengan rahmatnya Allah, tapi kita perlu ekstra sangat hati-hati dengan murkanya Allah. Karena murkanya Allah itu setitik saja sudah bisa menghancurkan kehidupan. Nah, tarekat kekasih yang paling utama adalah kehadiran. Kalaupun kemudian dibikin strata, yang kedua apa? Yang kedua, penting untuk mengetahui apa yang disukai oleh kekasihmu. Ya. Penting untuk mengetahui apa yang disukai oleh kekasihmu. Tapi jauh lebih penting untuk mengetahui apa yang tidak disukai oleh kekasihmu. Karena yang tidak disukai itu dekat dengan kemarahan, dan kemarahan itu dekat dengan kemurkaan. Kita tentu saja tidak pernah menginginkan kemurkaan itu yang muncul. Walaupun kemurkaan itu pun rahmatnya Allah. Ya, rahmat dalam bentuk yang tidak bisa didefinisikan. Kita tidak pernah mengharapkan kemurkaan Allah. Namun demikian, kita terus berusaha jangan hanya mengenali apa yang Dia sukai, tapi juga kenali apa yang tidak Dia sukai. Karena yang tidak Dia sukai itu dekat dengan kemarahan, dan kemarahan itu dekat dengan kemurkaan. Ya. Jadi pertama, kehadiran. Kedua, pengenalan lebih mendalam. Kenal ini ada sejumlah ungkapan yang unik. Kenal lebih jauh atau kenal lebih dekat? Kalau kenal kok lebih jauh, ya kan aneh. Tapi kita sering mengatakan, saya ingin mengenal lebih jauh loh. Mengenal kok lebih jauh itu bagaimana? Ya. Nanti di belakang hari kita akan ngobrol soal ini loh. Kok bisa belakang hari? Kan masih besok. Besok itu kan di depan. Kok di belakang? Ya. Sering kita menggunakan ungkapan-ungkapan yang secara makna itu ruwet, ya, tapi kita terjebak pada kesalahan yang kaprah. Mengenal itu bukan tentang lebih jauh atau bukan tentang lebih dekat. Menurut saya pribadi, mengenal itu lebih dalam. Ya. Mengapa perlu mengenal lebih dalam? Kalau engkau hanya mengenalnya lebih luar atau di luarnya belaka, tidak menjadikannya bagian tidak terpisahkan dari dirimu, maka engkau tidak pernah benar-benar mengenalnya. Ya. Terlalu jauh itu tidak tampak. Seperti tadi yang lagunya disetel itu lagu yang lama itu lagu Bismillah itu ya. Terlalu jauh itu tidak tampak. Pun demikian terlalu dekat juga tidak tampak. Kita harus bisa mengambil jarak. Ya. Mengambil jarak tertentu agar bisa mendapatkan pandangan-pandangan yang lebih
jernih. Namun demikian, ketika kita mengenalnya lebih dalam, kita akan bisa memahaminya seperti kita memahami diri kita sendiri. Oh, kalau aku jadi dia, bisa begitu. Aku tidak mau dicubit. Oh, kalau aku jadi dia, aku tidak mau diolok. Oh, aku kalau jadi dia, aku mau dipuji. Oh, aku kalau jadi dia, aku mau dipeluk. Maka kenalilah dia itu lebih dalam. Dan jadikanlah dia bagian yang tidak terpisahkan dari dirimu. Pengenalan lebih dalam. Itu tarekat kekasih. Yang ketiga, apakah ini membosankan atau jalan terus? Jalan ya. Jalan dong. Yang ketiga, peristiwanya belum jauh-jauh amat dari hari-hari ini. Peristiwa apa itu? Peristiwa Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj ini peristiwa tarekat. Kalau kita ingat apa yang pernah saya sampaikan, syariat adalah jalan, tarekat adalah cara berjalan, hakikat adalah alamat dari perjalanan, dan ma'rifat adalah tujuan dari perjalanan itu. Maka Isra Mi'raj ini kita bisa belajar tentang tarekat kekasih. Apa tarekat kekasih dalam Isra Mi'raj? Kita bisa mengutipnya dari surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Potongan ayat yang perlu kita bahas malam hari ini pertama kali adalah Subhana, Maha Suci Allah. Ya. Allah memuji dirinya sendiri. Ya, jangan heran kalau Mbak Isya suka memuji dirinya sendiri. Jangan heran kalau Mas Adri Harjono suka memuji dirinya sendiri. Jangan heran kalau Mbak Dama suka memuji dirinya sendiri. Allah pun suka memuji dirinya sendiri. Dan Allah pun suka dipuji. Maka jangan heran kalau Chandra Malik suka dipuji, Mbak Isa suka dipuji, Mas Adri suka dipuji, Mbak Dama suka dipuji. Itu sudah menjadi sunnatullah dan sudah menjadi kudrat kita sebagai titah dari cerminan Allah. Nah, Allah memuji dirinya sendiri, kita juga selayaknya memuji Allah dalam urusan apa ini konteksnya? Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Nah, tarekat kekasih, kalau mau disebut lagi yang pertama hadir, yang kedua mengenal lebih dalam, yang ketiga memuji dipuji. Ya, yang keempat, ini yang agak berat ini, yang keempat ini. Menyediakan diri untuk diperjalankan. Ketika engkau berjumpa dengan kekasihmu, menyatukan hatimu dengan hatinya, engkau tidak lagi benar-benar dirimu yang dulu. Engkau adalah dirimu yang sekarang yang di dalamnya terkandung kekasihmu. Maka apa yang engkau lakukan maupun apa yang tidak engkau lakukan tidak lagi mengenai dirimu saja. Ada pasangan di situ. Kita menyebutnya sepasang kekasih. Mengapa sepasang kekasih? Karena bukan dua lagi. Ya, dua yang menyatu. Dua yang menyatu, bukan lagi satu yang berdua, bukan lagi satu yang mendua, tapi dua yang menyatu. Ya. Kalau sampean melakukan ini, dampaknya ke sampean apa? Dampaknya ke kekasihmu apa? Kalau sampean tidak melakukan ini, dampaknya ke sampean apa? Dampaknya ke kekasihmu apa? Sudah harus begitu. Sudah harus menyediakan diri untuk diperjalankan. Kalau penyerahan dirimu kepada kekasihmu sudah bisa sepenuhnya, seluruhnya, seutuhnya, bahkan engkau sudah sangat rela untuk dibagaimanakan saja. Maka jangan mengolok-olok suami yang takut istri. Jangan-jangan memang sudah menyerahkan hidupnya kepada kekasihnya. Jangan juga mengolok-olok istri yang mau-maunya diatur oleh suami. Jangan-jangan memang sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya, seutuhnya kepada
kekasihnya. Ya, bersedia untuk diperjalankan. Bukan memperjalankan loh ya, tapi diperjalankan. Kerelaan kita sejauh mana itu? Dulu biasanya mungkin sehari cuma makan sekali, ngopinya 6 gelas. Ya, sekarang pagi-pagi sudah direweli, pagi harus sarapan, karbohidrat harus dipenuhi, protein harus ada, dan ini dan itu, rewel sekali. Tapi suruh siapa kamu menikahinya? Ya, suruh siapa kamu mencintainya? Itu pilihanmu. Itu kesediaanmu untuk diperjalankan. Ya, yang kelima, kehadiran, pengenalan lebih dalam, memuji, dipuji, kerelaan untuk diperjalankan. Yang kelima tambah abot, tambah berat. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengalami peristiwa Isra Mi'raj bukan dalam kedudukannya sebagai nabi, bukan dalam kedudukannya sebagai rasul, bukan dalam kedudukannya sebagai pemimpin umat terbaik, bukan dalam kedudukannya sebagai uswatun hasanah, melainkan dalam kedudukannya sebagai hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, sebagai kekasih, maukah engkau menghamba pada kekasihmu? Sebagai kekasih, maukah engkau menjadi hamba bagi kekasihmu? Loh, diperbudak, Gus. Nggak tahu ya, silakan didefinisikan. Ya. Maukah engkau menjadi hamba? Hamba itu pangkat paling tinggi. Yang justru karena engkau merendah serendah-rendahnya, Allah mengangkatmu tinggi, setinggi-tingginya. Menjadi hamba itu perasaan yang sangat cantik. Perasaan yang bagaimana? Perasaan aku membutuhkanmu. Mana ada hamba lebih kuat dari tuannya? Ya, yang ada hamba lebih lemah dari tuannya. Coba deh nanti di rumah. Bu, kalau ibu nggak ada, ayah itu bisa apa? Kelepek gitu ya. Kalau ibu nggak masak, padahal ayah paling suka masakan rumah, ayah bisa makan di restoran, ayah bisa makan di kafe, tapi nggak seenak masakan ibu. Itu perkataan hamba. Ayah ini kalau ngatur baju nggak pernah bisa beres, berantakan. Bu, ayah ini bisa apa? Ibu yang paling ayah andalkan ya, yang bisa mengerti baju yang harus ayah pakai yang bagaimana, yang bisa mengerti ayah harus minum obat jam berapa. Jadi menjadi hamba itu perasaan yang sangat baik, perasaan membutuhkan yang dihambai. Tentu saja yang dihambai akan mengurus, merawat, memperhatikan, menjaga. Persoalannya kita nggak mau jadi hamba. Cowok-cowok itu sukanya kalau ayah nggak kerja. Gitu sudah. Nggak ada pemasukan buat rumah ini. Gimana coba kita mau bayar SPP? Gimana coba kita mau bayar listrik? Gimana coba kita mau beli ini, beli itu? Gimana coba mau melunasi angsuran? Itu bukan omongan orang yang menghamba. Itu maunya jadi paduka raja, jadi tuan itu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Istri nggak mau kalah. Ya. Oke, memang ibu di rumah. Tapi coba, nggak usah susah-susah. Mana ada asisten rumah tangga yang mau bekerja 24 jam? Berapa itu bayarnya? Yang ketika kalian tidur, aku masih bangun. Ketika kalian masih tidur, aku sudah bangun. Yang memastikan itu listrik dicabut dari rice cooker, yang memastikan nasi tetap hangat, yang memastikan wah jadinya hitung-hitungan malah berantem, tidak mau menghamba. Ya, maka jika saling menghamba, akan tercipta perasaan saling membutuhkan. Istri pun akan mengatakan, ayah, kalau nggak ada ayah bagaimana? Bagaimana anak-anak? Ayah yang sehat ya, panjang usia ya, jangan buru-buru meninggalkan kami ya. Kami tidak bisa hidup tanpa ayah. Waduh, perasaan indah banget itu.
Tidak akan ada pertengkaran yang berarti ketika kita bisa mewujudkan kehadiran, mengenal lebih dalam, saling memuji, saling bersedia diperjalankan, dan saling mau menghamba satu sama lain. Itu tarekat para kekasih. Maka dalam pernikahan atau dalam penyatuan dua hati menjadi sepasang hati, tidak ada lagi persoalan siapa menang atau siapa kalah. Karena ini bukan kejuaraan, ini bukan kompetisi. Tidak ada lagi siapa yang lebih berjasa di antara yang satu dan yang lain. Yang ada hanya perasaan ridho, rela. Aku rela engkau menjadi suamiku, engkau rela aku menjadi istriku. Maka sejak saat ini, tidak benar-benar ada lagi Chandra Malik, tidak benar-benar ada lagi Anis Abianti. Yang ada sepasang suami istri. Yang semoga bukan hanya suami istri di dunia, melainkan juga suami istri di akhirat. Satu ayat yang selayaknya diambil oleh para kekasih, terutama yang laki-laki. Ayat apa itu, Bos? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah, lindungilah, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita ini Bapak-bapak punya tugas yang sangat berat yang harus kita ambil. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jangan tidak percaya pada saya, jangan. Di antara 7 miliar manusia, masih banyak perempuan yang jauh lebih cantik, masih banyak cowok yang lebih ganteng, lebih kaya, lebih cerdas. Kenapa suamimu itu, kenapa istrimu itu? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kehendak Allah, engkau dipersatukan dengan kekasihmu itu. Banyak cowok lain, banyak cewek lain. Wes salah, nggak usah pakai teori apa-apa. Ada 7 miliar manusia. Tapi kenapa Chandra Malik nikahnya sama Anissa Dianti ya? Ya. Itu karena Allah yang memilihkan. Allah yang menyatukan. Kita berharap, ya Allah, jangan sampai engkau pisahkan. Apalagi kemudian dari cinta kita yang menyatu itu, lahirlah buah-buah cinta. Ada anak-anak di situ. Anak-anaknya tambah gak bisa milih mana. Wah, apa kok bapakmu sampean? Ibuku kok sampean? Lah apa piye ceritane? Ya, kalau saya boleh memilih, bapak saya mungkin Putin gitu ya, yang punya nuklir. Ya. Ibu saya Ratu Elizabeth nggak bisa milih, nggak bisa milih. Maka pilihan itu sudah diberikan oleh Allah. Terimalah dengan lapang dada selapang-lapangnya dan ingat tarekat kekasih yang berikutnya adalah memastikan bukan hanya kekasihku, tapi juga buah-buah cinta kami harus selamat melewati api neraka. Kalau saya menerapkannya dengan enteng dan mungkin ekstrim. Ibu terserah mau ngapain, anak-anak terserah mau ngapain, tanggung jawab ayah. Tanggung jawab ayah memastikan kalian selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Walaupun itu berat. Ya. Jadi cinta itu bukan sesuatu yang buta, cinta butuh penalaran luar biasa. Bukan hanya persenggamaan, bukan hanya pelukan, bukan hanya ciuman, tapi memastikan yang kita cinta itu selamat sampai ujung. Selamat sampai tujuan. Ya, dan di sana kita masih bisa kumpul, menyatu sebagai sepasang kekasih yang diridhoi oleh Tuhan. Saya malah jadi nggak bisa ngerokok kalau banyak bicara begini. Jadi saya persilakan teman-teman kalau mau menanggapi boleh, ya mau protes boleh, ya. Tapi segala sesuatu yang telah disatukan oleh Tuhan mustahil akan dipisahkan oleh makhluk. Maka jangan pernah percaya bahwa yang sudah disatukan akan bisa dipisahkan. Tidak. Bahkan kematian itu pun tidak menjadikan pemisah bagi kita.
Kita saja yang melabeli, oh sekarang janda, sekarang duda. Kata siapa? Suamimu tetap suamimu, istrimu tetap istrimu, walaupun sudah ada kematian. Lebih-lebih keturunan kita. Bapakmu ya tetap bapakmu, masih wis mati, wis sedo. Ibumu tetap ibumu, anakmu tetap anakmu. Tidak pernah bisa tergantikan. Maka tarekat para kekasih itu mengandaki keseluruhan, kesepenuhan, keutuhan, bukan dalam hal menafsir apa makna cinta, tapi mengalami, menjalani, mensyukuri, menikmati hakikat, makrifat, tarekat yang telah Allah berikan kepada kita. Gitu. Gus, sampai nggak bisa ngomong ya tadi. Mulai dari Gus Chan tadi menyampaikan di awal aja kehadiran, gitu. Itu kita udah merasa, wah, apakah kita sudah menyadari bahwa sudah ada kehadiran itu dan kita tuh sudah hadir di sini, gitu ya, Bu. Tidak usah dicari lagi, gitu. Dan contoh lagu. Ada lagu yang saya suka sekali walaupun saya nggak bisa nyanyi. Kalimatnya tuh, have I told you lately that I love you? Ya. Have I told you lately that I love you? Seringkali sudah lebih dari 1 tahun sudah nggak ada lagi kata-kata sayang ya. Ya. Saya tiap hari mengatakan I love you, Bu. Terima kasih, Bu. Saya tiap hari memeluknya dari belakang dan mencium. Tiap hari. Saya tiap hari ketika mau pergi berpamitan, saya selalu mengatakan I love you. Alhamdulillah usia pernikahan kami sudah 18 tahun, jalan 19. Anak sudah 5 dan lain sebagainya. Tapi istiqomah, konsisten mengatakan kata-kata yang sangat sakti itu. Aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku butuh kamu. Maafkan aku, terima kasih, tolong. Ya, terus. Karena itu tidak bisa saya ucapkan kepada selain keluarga kekasih saya. Yang mengerti saya, yang memahami saya, yang mengalami saya. Ya, mengalami. Wis to takono, tanya Pak Adi Harjono. Susah nggak jadi Pak Adi Harjono? Susah lah. Tapi istrinya, keluarganya mau menerima. Ya, kita berangkat dari rumah dan kita pulang ke rumah. Sejauh-jauh engkau pergi, kepada keluargamu pulang, engkau kembali. Jadi Chandra Malik itu brengseknya kurang apa? Brengsek sekali. Ya. Tapi istrinya di rumah tetap mendoakan, tetap meyakini bahwa suaminya itu laki-laki yang kuat dan di luar sana tidak akan kena godaan yang bagaimanapun dan akan pulang untuk ibu dan anak-anak dan ibu dari anak-anaknya. Ada sekelompok orang yang percaya kepada kita. Padahal bisa saja ya kita di luar nakal kan bisa-bisa saja. Tapi ketika kehadiran itu tidak terwakili dan tidak terwakilkan, bahkan perpisahan pun memperjumpakan kita dengan kehadiran. Pisah fisik, tapi hadir di dalam hati. Dan kita bukan merasa diawasi, bukan. Kita merasa dilindungi. Ya, beda loh antara merasa diawasi dengan merasa dilindungi. Kalau merasa diawasi, wah resek banget sih lo. HP matiin, ya segala nggak diawasi lagi. Tapi kalau merasa dilindungi, kita akan ketika akan melakukan pelanggaran etika, pelanggaran kesetiaan atau apapun itu, kita dilindungi. Ada anak-anak. Ada istri. Kita dilindungi. Dan itu mungkin wujud dari doa-doa mereka. Ya Allah, semoga ayah di luar sana selamat. Ya Allah, semoga urusannya di sana lancar. Ya Allah, semoga engkau berkahi. Ya Allah, semoga engkau pulangkan dia dengan keadaan yang paling baik. Seringkali pulang itu kan dalam keadaan sudah remuk-remuk ya stres. Kantor ini brengseknya luar biasa, lo kolega lah kerjaan. Di rumah kita tuh performnya paling jelek dan kita paksa orang rumah untuk menerimanya. Ibu apa nggak tahu kalau ayah pusing? Anak-anak suruh diam, ayah ini buat atau kita pulangnya dalam keadaan paling jelek. Kita senang dipuji orang-orang luar. Ya, di luar sana kita memanen pujian. Di rumah orang ngomong di kita sudah keliru. Ini gimana? Kamu berumah di mana? Kamu berumah di mana? Apakah berumah di antara orang-orang itu?
atau berumah di pelukan anak dan istrimu. Maka seharusnya kita berangkat dalam keadaan yang paling baik dan berusaha pulang juga dalam keadaan yang paling baik. Sebaik-baik awal adalah awal yang baik dan sebaik-baik akhir adalah akhir yang baik. Gitu. Iya, oke Gus. Ini kan tadi untuk kita tetap menjaga ini semua, kita membutuhkan sebuah kesadaran ya, Gus ya. Karena Ya. kalau kita tidak memakai kesadaran, mungkin kita lupa untuk selalu memelihara perasaan kehadirannya itu gitu. Itu kan harus memakai kesadaran ya Gus. Pasti nanti kalau misalnya kalau lagi di luar dia lupa Gus. Karena tidak ada kehadiran fisiknya, tidak ada kehadiran wujudnya gitu. Itu kan Jangan menyalahkan orang lupa ya, namanya lupa gimana? Oh ya. Gitu. Jadi boleh lupa. Boleh, yang namanya manusia kok nggak boleh lupa tuh gimana? Kodratnya kan lupa, lalai itu kan kodrat itu. Nah, tapi untuk menjaga stabilnya kesadaran ini, apa yang harus kita manusia lakukan? Gitu? Ya, sering banyak cerita, terutama bagi orang-orang yang belajar ilmu-ilmu tua. Begitu kita lahir, ceprot lahir, keluar dari mulut rahim ibu, ya, kita nangis. Ya, nangis. Kalau tidak nangis malah dicari tangisnya kan gitu, sampai dibalik itu ya. Atau disogrok hidungnya atau dan lain sebagainya, biar nangis. Lupakan soal yang disengaja supaya nangis dilupakan. Tapi secara kodrati kita menangis. Mengapa kita menangis? Kalau kata orang-orang tua gitu, kehidupan di dunia tidak seindah kehidupan di alam rahim. Ya, kalau lebih lagi jauh sebelumnya, kehidupan di alam rahim tidak ada apa-apanya dibanding kehidupan di alam sebelumnya. Jadi kita mengalami degradasi kebahagiaan dalam perjalanan hidup kita. Nah, lama-lama kan semakin hari semakin nggak nangis kita itu ya. Kenapa kok semakin nggak nangis? Oh, ternyata kita adaptif terhadap alam-alam berikutnya. Kenapa bisa adaptif? Oh, ternyata kita semakin banyak lupa daripada ingat. Jadi kalau ada pertanyaan, bolehkah kita lupa? Loh, bukan soal boleh. Kita ini memang pelupa. Ayo, di mana perangkatnya untuk melupa? Di mana perangkatnya untuk mengingat? Akal diciptakan oleh Allah untuk melupakan. Hati diciptakan oleh Allah untuk mengingat. Walah, bisa-bisanya sampean Gus, apa dalilnya? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat, loh di sini mengingat, maka hiduplah hati. Coba kalau kita tidak bisa lupa. Coba kalau kita tidak boleh lupa. Umur berapa sekarang? Saya 43. Ingat semua 43 itu. Wah, kalau ingat semua kalau malah bubar ya. Ya. Kejadian 43 tahun ingat semua kan malah bubar. Pasti banyak yang lupa. Jadi pertanyaannya bukan soal boleh lupa apa tidak. Ya kita ini memang pelupa dan kita harus lupa. Ada hal-hal yang perlu kita lupakan dengan sengaja akan terlupakan dengan tidak sengaja. Nah, kalau pertanyaannya adalah boleh atau tidak kita lalai. Nah, lalai beda lagi. Lalai itu lupa yang disengaja. Contohnya, sudah dengar suara adzan, masuk waktunya sholat. Nanti dulu aku masih begini, masih begitu. Sampai lewat waktunya. Nah, itu namanya lalai. Oleh karena itu, kita membutuhkan orang lain untuk mengingatkan. Tapi mengingatkan ini bertahap-tahap. Karena pada hakikatnya setiap kita itu lupa, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah ingat. Ya, kita sendiri harus ingat dulu. Tapi untuk ingat itu susah, Mbak. Harus mengingat-ingat dulu. Mengingat-ingat, baru mengingat, baru ingat, baru mengingatkan.
Maka jangan buru-buru mengingatkan kalau engkau sendiri masih dalam tahapan mencapai ingat. Ingat. Nah, yang terjadi saat ini adalah kita buru-buru mengingatkan padahal kita belum benar-benar ingat. Nah, itu. Jadi mungkin maksudnya boleh kita lupa di luar sana. Ya kalau yang dimaksud lalai, ya jangan. Kalau lupa, kita tidak bisa menyalahkan orang lupa. Ada sekelompok manusia yang dibebaskan Allah dari dosa. Ada. Kalau mau dipakai jurusnya boleh. Orang Pertama, lupa. Orang lupa itu tidak kena dosa loh. Orang lupa. Sampean ya bentar lagi insya Allah Ramadan. Semoga kita sampai pada Ramadan ya. Amin. Amin. Puasa. Terus minum. Kalau lupa, itu seperti mendapatkan rezeki nikmatnya air telaga surga. Kalau lupa, batal nggak sholatnya? Nggak batal, nggak apa-apa. Wah kalau gitu sering-sering lupa aja nih enak. Nah itu namanya lalai. Lupa yang disengaja. Ya. Kelompok yang pertama, lupa sampai ingatnya. Orang-orang, kelompok orang yang dibebaskan dari segala kewajiban. Lupa sampai ingatnya. Yang kedua, gila. Sampai kapan? Sampai warasnya. Yang ketiga, mabok. Sampai kapan? Sampai sadarnya. Yang keempat, tidur. Tidur itu bebas dari kewajiban. Ya, sampai kapan? Sampai bangunnya. Jadi nggak boleh kalau sampean melihat suami atau anak tidur pulas, sampean sudah bangun, dengar adzan subuh, bangun, sholat. Itu nggak boleh. Kalau dia tidur. Tidur itu bebas dari kewajiban. Nah, terus gimana? Subuhnya kan hilang. Oh, ada caranya. Bangunkan dulu, tapi jangan suruh sholat dulu. Oh, ya. Bangun. Udah pagi, ayo bangun. Bangun. Udah bangun. Ya, sholat. Nah, kita sering tidak bisa mengambil jarak. Buru-buru pengen mengingatkan. Itu loh. Jadi bangun, sholat subuh, bangun, sholat subuh. Nggak boleh orang tidur diwajibkan apa-apa, nggak boleh. Ya, lupa sampai ingatnya, gila sampai warasnya, mabuk sampai sadarnya, tidur sampai bangunnya. Kalau mau ditambah lagi apa? Anak-anak sampai akil baliknya. Mau ditambah lagi apa? Haid, nifas sampai sucinya. Ada beberapa golongan manusia yang dibebaskan dari kewajiban. Maka seringkali pula, nah ini perlu dipahami. Kalau sampai pasanganmu, kekasihmu melakukan kesalahan, jangan buru-buru mengadilinya. Jangan buru-buru menghakiminya. Kalau dia melakukan kebenaran, mengapa engkau cepat-cepat menganggap bahwa itu bagian dari prestasimu? Tapi ketika dia melakukan kesalahan, mengapa kamu serahkan semua kesalahan kepadanya? Katanya sepasang. Kalau sepasang itu, salah ya salah kita, benar ya benar kita. Dalam bahasa politik, right or wrong, this is my country. Ya. Right or wrong, this is my husband. Right or wrong, this is my beloved. Nah yang sering terjadi kan benar di Pak Dewi, benar di aku jasanya, salah diserahkan orang lain. Ya, tidak begitu. Sangat mungkin berbuat salah di luar sana, tapi juga sangat mungkin berbuat benar di luar sana. Maka mari kita bina cinta dan kerinduan kita itu untuk menyelamatkan seluruhnya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, ini karena hostnya sudah pergi, kita akhiri sampai di sini. Oh, masih ada lagi. Tak pikir udah bubar. Maaf Gus, silakan dilanjutkan lagi Gus. Sudah. Nah Gus, kalau misalnya itu kan tadi lalai ya Gus ya. Lalai itu pura-pura lupa kan ya.
Sengaja lupa. Sengaja. Ya sengaja lupa dan pura-pura lupa juga kadang-kadang kan Gus. Aduh saya pura-pura lupa gitu. Aduh saya lupa ketiduran gitu. Ketidurannya di rumah orang tapi ya. Ya. Nah, itu tadi kan kalau misalnya lalai itu kan benar-benar itu dibikin oleh kita sendiri ya Gus ya. Ya. Tapi kadang-kadang kan yang tadi ya kalau lupa itu sendiri itu, Ya. oke. Mute. Mute. Unmute dulu. Oke, ya maaf Gus. Itu jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau lupa, jadi ngomongnya lupa terus nih. Lupa itu kan tadi kan Gus Chan bilang bahwa itu kan kalau misalnya lupa nggak apa-apa, asal tidak lupa yang dibuat-buat atau melupakan atau itu masuknya lalai gitu kan Gus ya. Ya. Tapi kadang kita bicara masalah soal lupa sama apa yang dulu perjanjian kita juga ini saya bicara pada Curcol nggak apa-apa loh, curcol nggak apa-apa. Curcol pada hakikat cinta pada yang pencipta kita gitu ya Gus ya gitu. Kadang-kadang kan kita sudah betul-betul merasa mencintai, merasakan kehadirannya, kemudian merasakan juga apa yang larangannya gitu. Hanya kadang ya seperti misalnya tadi Gus Chan bilang bahwa Tuhan itu bisa jangan sampai kita kena murkanya gitu. Tapi di sisi lain kadang ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah murka gitu. Itu yang mana? Bagaimana cara memisahkannya betul? Apa itu murkanya Allah atau memang itu memang kita saja yang menganggap Allah sedang murka gitu? Ya. Ada kemurkaan Allah yang tampak, jelas, bisa ditafsirkan, dibicarakan sebagai murka Allah. Ada juga murka Allah yang tidak tampak, yang bahkan kita tidak merasakan bahwa kita sedang dimurkai. Itu yang disebut istidraj. Oke. Istidraj itu murkanya Allah, tapi kita bahkan tidak merasa dan Allah cakep banget dalam memurkainya. Kita nggak kerasa kalau kita dimurkai. Malah ngerasa kita sedang disayang ya Gus ya. Nah, kita yang punya pengalaman sebagai orang tua tentu bisa lah. Kalau kita sebel sama anak kita mau marah habis-habisan mungkin kasihan. Tapi kalau orang Jawa bilang dilulu, malah dia apa ya dilulu ya. Kayak disanjung-sanjung malah terperosok ke jurang. Ya, atau dengan anak buah kita atau dengan kolega kita. Kita mau langsung damprat dia mungkin nggak nyampe, tapi kita sanjung-sanjung, kita dorong-dorong, kita nggak bisikan dia nggak kerasa, ternyata dia sedang kita bawa ke jurang, ya kehancuran. Ya, itu namanya istidraj. Jadi kadang-kadang Allah juga memberikan bahwa soalnya kayak gini, ini ada pertanyaan juga, katanya suami saya nih selingkuh, tapi kok disayang terus, dilindungi terus, ditutupi terus gitu kan ya. Jadi nggak pernah bisa saya buktikan gitu. Dan dia juga kok berhasil terus gitu usahanya dan lain sebagainya gitu kan. Apakah itu yang dinamakan istidraj, Gus? Bisa jadi. Istidraj itu sesuatu yang kita tidak sadari bahwa kita sedang dimurkai oleh Allah. Intinya di situ. Yang baik mana? Gus Chan kok nggak menghilang? Gus Chan. Nah sekarang giliran Gus Chandra nih yang menghilang nih. Coba nanti teman-teman saya mohon ini dulu izin dulu nanti kita tunggu dulu Gus Chan, semoga Gus Chan-nya masih ada di sini. Sebentar saya akan kontak Gus Chan dulu ya. Saya mohon izin.
Nah, sudah hadir. Terima kasih. Oh ya, teman-teman semuanya yang sahabat Nyukamana dimanapun berada, silahkan kalau ingin berinteraksi langsung dengan Gus Chan, silahkan siapkan pertanyaan atau mau mengapresiasi juga silahkan gitu untuk mengapresiasi dari apa yang tadi sudah disampaikan. Gus Chan, ini ada pertanyaan nih dari chat bahwa kan tadi Gus Chan menyampaikan bahwa kita tuh yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak akan dipisahkan gitu. Nah di sini kan kalau bercerai gimana Gus? Kan bukankah sudah berpisah gitu? Nah kalau tadi kematian itu Gus Chan bilang tidak ada kematian, itu kita aja yang bilang itu mati, itu cerai gitu. Nah kalau namanya yang bercerai gimana nih Gus? Kan sudah berpisah katanya. Gus Chan mohon di unmute. Oke, halo, halo. Ya, oke. Ya, sudah. Apakah bisa didengar dengan baik? Bisa gantian ya. Tadi saya yang tiba-tiba mute sendirinya. Sekarang Gus mute sendiri. Oke, Gus, silahkan Gus. Ya, ini gambar saya frozen. Apakah gambar saya di situ bisa tampak dengan baik? Udah masih ganteng, Gus. Alhamdulillah. Ya, kita harus jujur sekarang. Bicara lebih jujur lagi. Apakah kita menikahi kekasih kita atau bukan? Ya. Kita sangat sangat layak bersyukur. Alhamdulillah aku menikahi kekasihku. Tapi coba lebih jujur. Jatuh cinta itu takdir. Menikah itu nasib. Ya. Bisa jadi alhamdulillah kita menikahi kekasih kita yang benar-benar kita sayangi, kita cintai. Tapi pula kita belum dipertemukan dengan jodoh kita. Kita menjalani hidup kita memang menikah, menyatu dengan istri atau suami, tapi ternyata bukan yang benar-benar kekasih kita. Nah, ini persoalan ini harus dibicarakan dengan lebih tenang, lebih jujur, dan alhamdulillah pesertanya kan sudah usia-usia dewasa. Ya. Nah, perceraian itu terjadi antara suami dan istri, tapi bukan antar kekasih. Ya, maka saya berani mengatakan hal yang seperti itu tadi. Kematian, apakah setelah kematian, kemudian tidak akan pernah ada lagi perjumpaan? Justru terasa ada sejak tiada. Ya, seringkali kemudian kita merenungi, menyesali, menyalahkan diri sendiri. Wah, waktu dia masih hidup, saya belum benar-benar menyenangkannya. Saya belum benar-benar mengabdi dengan baik. Saya belum benar-benar mengerti dia. Aduh, sekarang dia sudah meninggal. Terasa ada sejak tiada. Maka kematian bukan batas. Di dalam kematian pun terkandung kehidupan. Ya. Yang telah meninggal pun, insya Allah saya sangat mengimaninya. Berharap doa dari yang masih hidup. Berharap dikenang kebaikan-kebaikannya oleh yang masih hidup. Berharap tidak dipisahkan dari pikiran dan perasaan orang-orang yang masih hidup. Maka kematian pun bukan jarak, bukan batas antara yang mencintai dengan yang dicintai. Ya. Iya. Gitu kira-kira. Nah, saya membawanya ke ranah pernikahan untuk lebih mudah memahaminya. Iya. Tapi kalau kita bicara soal tarekat kekasih antara aku dengan Tuhanku, aku dengan kekasihku yang sejati, bukan soal laki perempuan, bukan soal manusia dengan manusia lagi, tapi sudah benar-benar hubungan antara makhluk dengan khalik. Khalik itu kholak, menciptakan, makhluk itu akhlak, budi baik. Ya. Maka yang menyambungkan antara makhluk dengan kholiknya adalah akhlaknya. Yang menyambungkan antara kholik dengan makhluknya adalah kholaknya atau titahnya dalam hal penciptaan. Oke, jadi ketika kita mencintai seseorang, sebetulnya kita mencintai siapa yang ada di orang itu, gitu ya Gus ya?
Nah, kalau kita ternyata mencintai diri kita sendiri, kita masih harus bertanya, apakah itu benar-benar Keegoisan yang cinta? datang ya. Ya Ya. betul. Kalau kita mencintai, ternyata wujud dari mencintai diri kita sendiri, kita tidak mau tadi tarekat para kekasih, tidak mau menjadi hamba, tidak Ya. mau diperjalankan, tidak mau memuji, maunya dipuji, tidak mau mengenal lebih dalam, maunya dikenal. Kamu nggak ngerti aku sih, kamu nggak mau ngerti, kamu tidak paham perasaanku, tidak mau memahami, mengerti, mempelajari perasaan pasangannya, ya, dan juga tidak mau mengenal lebih dalam, tidak mau hadir untuk dia, tapi dia yang harus hadir untuk kita. Lebih-lebih menghamba ya Gus ya. Iya, nah, kita sering ikut kelas-kelas apa itu yang mengajarkan pada kita rasakan kehadiran Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam dirimu. Itu kan aneh. Nah, Memang sudah Tuhan itu hadir ya. tidak perlu dihadir-hadirkan. Siapa yang bisa menghadirkan Tuhan? Kok hebat banget. Ya. Tapi balik dong, dibalik. Hadirkan dirimu pada Tuhan. Ya. Rasakan kehadiranmu terhadap Tuhan. Rasakan. Karena kita seringkali bawa jasad, bawa fisik, tapi pikiran kemana-mana, perasaan kemana-mana. Ya, kita sendiri tidak hadir. Itu loh. Maka jangan pernah menghakimi, menghukumi sesuatu berdasarkan penilaian kita sendiri. Menurut kita, jangan. Ya. Tadi saya sudah sampaikan, ketika Chandra Malik, Anis Ardianti, insya Allah sepasang kekasih menikah, maka tidak ada lagi Chandra Malik yang dulu. Tidak ada lagi Anis Ardianti yang dulu. Adanya adalah sepasang kekasih yang sekarang hingga nanti. Ya. Tadi asik ya Gus ya, waktu Gus Chan menyampaikan bahwa kalau kita baru ingatnya sedikit, jangan sok mengingatkan gitu ya. Jangan buru-buru mengingatkan. Karena itu yang sering terjadi ya sekarang kalau di luaran itu banyak orang yang sering mengingatkan jangankan ke pasangannya gitu, ke orang lain juga dia berusaha gitu mengingatkan. Sedangkan ketika kita mengingatkan seseorang atau memberikan nasihat pada seseorang yang tidak membutuhkan, itu kan zolim ya, Gus ya, gitu. Tadi ada pertanyaan unik dari Teh Isya. Wah, suamiku ini selingkuh berkali-kali nggak pernah ketahuan, kok masih dijaga terus ya sama Allah ya? Ya kan? Sempat itu hilang sinyalnya gitu ya. Loh, kamu pengennya suamimu ini ketahuan selingkuh atau suamimu kembali kepadamu sih? Kan aneh manusia itu. Ya. pengen tahu dia selingkuh. Ya. Pengen dia ketahuan selingkuh terus syukurin lu ketahuan lu apa lah, cacing kan? Iya. Bukan tentang siapa wanitanya gitu. Ya. Terus membanding-bandingkan dengan dirinya. Wah ya, aku kurang cantik apa? Aku kurang nggak selesai. Ya. Ada satu perintah yang sangat jelas tadi dari Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalaupun di perjalanan ada yang terluka, di perjalanan ada yang berbelok, di perjalanan ada yang begini dan begitu, kita yang sadar insya Allah harus kembali mengajaknya ke jalan, on the right track untuk menempuh perjalanan sampai ke tujuan. Ya, harus begitu seharusnya. Karena sebetulnya kan mencintai pencipta itu, mencintai Allah Subhanahu wa taala itu kan memang unconditional love ya. Kita tanpa syarat gitu. Dan ketika kita mencintai siapapun, terutama orang yang terdekat dengan kita, artinya kan kita sedang mencintainya. Ya sebetulnya kita yang harus unconditional love juga gitu, tanpa syarat juga gitu kan ya Gus ya. Betul ya. Ada juga dalam ilmu intelijen sebuah pelajaran yang menarik. Yang jauh bisa jadi musuh. Yang dekat bisa jadi pengkhianat. Nah, yang dekat dengan kita siapa? Yang paling dekat siapa? Berarti kan paling mungkin jadi pengkhianat. Yang jauh dari kita siapa? Yang jauh dengan kita siapa? Yaitu ya jadi musuh. Maka jangan heran, namanya manusia lupa itu sudah kodratnya. Ya. Manusia lalai sudah sunatullahnya begitu. Ya.
Saya sangat menyukai ungkapan dari Ali bin Abi Thalib. Aku telah mengalami banyak kesakitan sepanjang hidupku. Namun yang paling menyakitkan adalah berharap kepada manusia. Ya. Nah, jangan terlalu berharap, namanya manusia kok. Ada lupanya, ada lalainya. Tapi juga jangan terus-menerus diadili, disalahkan, dihukum dan lain sebagainya. Ingatkan, ya, sebesar-besar hukum adalah pengampunan. Itu sebesar-besar hukum, pengampunan. Bukan hukuman mati, bukan hukuman apa-apa ya, pengampunan. Justru. Baik, teman-teman di sini silahkan bila ada yang mau bertanya langsung dengan Gus Chan, silahkan raise hand atau silahkan chat di kolom chatting ya. Gus, ini ada satu pertanyaan, mana Gus Chan-nya ya? Kok tiba-tiba jadi tiba-tiba berbelangkondria gini, Gus. Ke unmute ya. Silahkan ini lagi, Gus. Di unmute. Sudah? Nah, oke, udah. Silahkan. Ya baik, Gus. Ini ada satu pertanyaan lagi dari chat nih. Dari Bapak Jafar Baihaqi, bagaimana cara kita membedakan nikmat dan istiraj? Bagaimana cara membedakan antara nikmat dengan musibah sebenarnya ya? Ya, karena istijat itu juga musibah dalam bentuk yang kita tidak bisa pahami. Jadi, ingat kepada Allah, intinya begitu. Ya, sedangkan musibah itu membuat kita bisa ingat, bisa gimana ya enaknya ya? Gini, sering sebentar ini layar saya bermasalah ini. Sampai semua jadi gambar, ada orang yang bergerak. Tapi di sini Gus Chan baik-baik aman. saja. Di sini aman. Oke. Ya. Tapi ini sinyalnya mungkin di situ sedang ada gangguan sinyal mungkin. Soalnya barusan yang terakhir Gus Chan agak terputus-putus. Iya, itu mungkin karena kekuatan cinta ya. Semakin lama aku semakin tidak percaya. Ya, semakin lama aku semakin tidak percaya kekuatan cinta. Karena kekuatannya semakin melemahkan kita. Waduh. Sampai mana tadi? Sampai nikmat ya? Nikmat ya, nikmat, ya, nikmat. Dan musibah. Ya, bagaimana membedakan antara nikmat dengan musibah? Begini, kita ini seperti rumah. Allah memberi kita rumah, semuanya diberi perlengkapan. Ya, rumah dengan segala perabotnya. Namun demikian ada rumah yang tampak terang benderang, ada rumah yang tampak gelap gulita. Padahal satu rumah dengan rumah yang lain sama-sama ada lampunya, sama-sama ada listriknya. Mengapa rumah ini terang benderang? Mengapa rumah itu gelap gulita? Yang terang benderang karena penghuni rumah menyalakan lampu. Sederhana itu. Sedangkan yang gelap gulita itu karena si penghuni rumah tidak menyalakan lampu. Padahal ada saklarnya, ada listriknya, ada lampunya. Maka siapa yang mengalami nikmat? Yang mengalami nikmat adalah yang rumah terang benderang. Sedangkan yang mengalami musibah adalah rumah yang gelap gulita. Persoalannya bukan terletak pada perabot yang telah Allah berikan. Persoalannya adalah pada kita yang mau atau tidak mensyukuri perabot itu. Oh, ada lampu, nyalakan. Oh, ada ventilasi, buka aksesnya untuk udara segar. Oh, ada meja, ada lemari, ada kursi. Oh, tata perabotan itu. Maka itu menjadi nikmat. Dan nikmatnya bisa berlipat ganda. Hanya saja ada jebakan di situ. Ketika rumah itu terang benderang, kemudian terang benderangnya itu karena si penghuni rumah mau menyalakan lampu rumahnya,
Jangan ada perasaan engkau berprestasi telah menyalakan rumahmu. Nah, perasaan berprestasi, kalau aku mau nyalakan lampu rumah, maka terang benderang rumah itu bisa menimbulkan istidraj. Yang menyalakan lampu itu bukan kamu. Siapa yang menyalakan lampu? Saya mau nanya. PLN. Pinter, oke lah. PLN langsung gitu ya. PLN adalah kekuatan, entah di mana itu kita tidak tahu, posnya kantornya ada di mana, dan itu adalah panitia yang bekerja yang menyalakan tiap-tiap lampu yang saklarnya dihidupkan. Ya, bukan kamu, bukan kita. Prestasi kita terbesar adalah tombol on itu dipencet. Itu prestasi terbesar kita. Kita harus tahu batas kita sampai di mana. Sedangkan lampu itu menyala bukan karena prestasi kita itu, melainkan peristiwa kelistrikan di balik tembok. Ya. Peristiwa kelistrikan di balik tembok ini tidak tampak oleh kita. Dalam bahasa yang lebih singkat, ada peristiwa goib, peristiwa yang tidak terjangkau oleh nalar dan perasaan kita. Itulah yang menyalakan lampu. Peristiwa di balik tembok yang tidak tampak itulah yang sesungguhnya berprestasi. Karena bisa jadi kita pencet tombol on, lampu tidak menyala. Mengapa tidak menyala? Karena tidak terjadi peristiwa kelistrikan di dalamnya. Mungkin kabelnya putus, mungkin kabelnya konslet, mungkin apa yang terjadi kita tidak tahu, mungkin PLN-nya kukut, ya kebanjiran dan lain sebagainya. Jadi tidak benar-benar kita gara-gara kita memencet tombol on, lampu akan hidup. Nah, istijat berada di situ. Ketika kita menyangka bahwa suatu kejadian itu terjadi, itu gara-gara kita yang berprestasi, lama-kelamaan kita bukan hidup dalam keterang bendarangan rumah yang kita nyalakan lampunya, namun kita hidup dalam kesilauan, memandang diri kita sendiri sebagai sumber dari cahaya itu. Kegeeran ya. Nah, dalam bahasa Mbak Isa, kegeeran. Kegeeran serasa kita sudah berprestasi gitu, Gus Chan ya. Betul. Ya. Baik, Gus, sebetulnya aduh asik banget ya mendengarkan ini karena banyak sebenarnya yang diselubungi banget sama Gus Chan ini. Sebenarnya kalau kita kupas seperti kita ngupas bawang, pasti Gus Chan ini lebih banyak lagi nih dikeluarkan yang sejatinya yang dimaksud sama Gus Chan. Saya sebenarnya udah dari tadi udah menggelitik sekali Gus, tapi karena mengingat waktu, saya juga banyak teman-teman yang masih bertanya. Jadi biar teman-teman saja yang bertanya dan ini dijadikan PR untuk kita karena kadang-kadang kita sering banget kita juga semua tidak sadar kita merasa GR gitu. Merasa diri kita yang berbuat padahal ada ya PLN itu gitu. Gitu kurang lebih mungkin ya Gus ya. Kadang-kadang kita sering banget GR-nya gitu. Nah itulah mungkin yang sering-sering kita akan ngundang Gus Chandra ke sini biar selalu mengingatkan kita bahwa ingat loh ada PLN gitu kan ya Gus. Jangan merasa itu yang ingat berbuat loh ada kita. Panitia di sana tuh ada panitia, iya ada panitia gitu. Dan jangan kita juga jadi panitia sendiri juga ya Gus ya, apalagi kita pengen jadi panitia surga. Terus langsung tuh kan sudah hilang lagi Gus Chan. Bismillah Gus Chan, ini udah detik-detik terakhir nih, semoga bisa kembali lagi. Oke teman-teman, ini ada pertanyaan juga nih satu lagi Gus Chan, tolong dong bisa hadir kembali di sini karena ini masih ada satu pertanyaan lagi. Seru ya teman-teman ya, kalau kita mengundang Gus Chandra tuh memang seperti ini, selalu dikemas dengan bercanda, dikemas dengan contoh hubungan manusia gitu. Padahal seutuhnya itu adalah cara bagaimana kita mengenal kehadirannya, mengenal keutuhannya dari pencipta kita gitu. Jadi Gus Chan ini sangat pandai mengemasnya, jadi merasakan ini adalah kehidupan kita sehari-hari dan semoga apa yang diberikan Gus Chan pada hari ini itu dapat membukakan dan membukakan kita terus seperti kita mengupas bawang,
Kita kupas selembar demi selembar hingga kita menemukan jati diri kita menemukan cinta yang sejatinya, cinta yang seutuhnya, yang cinta yang maha cinta, yang mempunyai cinta, sehingga kita, bila kita udah mengenal itu semua, insya Allah kita mencintai siapapun akan memakai sebuah cara mencintainya. Jadi kita mencintai Allah, pasti kita mencintai makhluknya juga akan lebih indah lagi, karena ketika kita mencintai Allah, pasti kita mencintai dengan tanpa syarat, unconditional love. Ketika kita mencintai makhluknya, kita juga mencintai hanya memberi dan memberi, tidak meminta. Insya Allah itu akan menjadikan kehidupan kita lebih nyaman lagi dan lebih menemukan tarekat kekasih, ya. Jadi kurang lebih tarekat kekasih itu tadi saya mengambil dari Gus Chan, semoga tidak salah gitu. Artinya memang bagaimana kita menghadirkan kehadiran cinta Allah untuk kita bisa mencintai manusia seperti apa yang Allah sukai, yaitu mencintai tanpa syarat. Gus Chan sudah hadir kembali di sini? Ya, sudah. Ya, oke. Itu Gus Chan tadi barusan Gus Chan nggak ada, saya sedikit berkicau dulu sambil menunggu Gus Chan. Apa benar Gus Chan? Mohon maaf ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa tadi kita sudah disebutkan dari mulai kehadiran sampai diakhiri dari menghamba, yang 5 Gus Chan sampaikan itu adalah persyaratan untuk kita bisa mencintai seseorang dengan tanpa syarat, ya. Tapi itu kan sebetulnya ketika itu cara untuk kita mencintai yang Maha Pencipta, yang mempunyai yang Maha Cinta, gitu. Nah itu kalau kita pakai untuk mencintai makhluknya, tentunya itu yang Gus Chan bilang bahwa tidak pernah kita terpisahkan gitu dari siapa yang kita cintai. Bukan begitu, Gus Chan? Ya, betul. Nah, ya, sekarang betul. Bahwa sesungguhnya kehidupan ini adalah tentang mewujudkan cinta Tuhan. Sesungguhnya hidup ini adalah tentang mewujudkan cinta Tuhan. Karena tiap-tiap titah Tuhan, tiap-tiap makhluk Tuhan adalah perwujudan dari cinta Tuhan itu sendiri. Maka ketika kita mencintai sesuatu, sangat boleh jadi kita mencintai Allah. Sangat boleh jadi, karena bisa jadi kita mencintai diri kita sendiri, ya. Pun demikian sebaliknya, ketika kita membenci sesuatu, sangat boleh jadi kita membenci Allah. Hati-hati. Ya. Ali bin Abi Thalib juga berpesan, cintailah perbuatannya, perilakunya. Jangan engkau menghabiskan energimu untuk mencintai orangnya. Karena bisa jadi dia akan mengecewakan. Demikian pula bencilah perbuatannya, bencilah perilakunya. Jangan sampai engkau membenci orangnya. Karena bisa jadi engkau memberi rumus-rumus tersendiri tentang mencintai dan membenci itu. Mengapa hanya sebatas perilaku, mengapa hanya sebatas perbuatan? Karena sampai kepada kita, yang sampai kepada kita dari Tuhan itu hanya af'alnya. Af'al itu apa? Af'al itu perilaku. Kalau kita bicara soal Allah, kita harus bicara tentang zat, sifat, asma, dan af'al. Yang sampai pada kita bahkan bukan af'alnya Allah, bukan perilaku Allah, melainkan hasil dari perilaku Allah. Perilaku Allah adalah menciptakan, yang sampai kepada kita adalah hasil dari penciptaan, yaitu kita sesama makhluk. Maka kita harus benar-benar dewasa dalam mencintai, membenci. Itu Mbak Isra? Ya, baik.
Terima kasih Gus Chan. Ini karena waktu juga Gus Chan ya. Sebetulnya masih ada satu pertanyaan lagi, tapi karena waktu sudah, ini saya mohon maaf ada beberapa pertanyaan juga. Tapi nanti ini yang akan membuat Gus Chan hadir lagi di sini. Jadi mungkin kita malam ini tidak bisa kita perpanjang lagi. Karena ini hari Minggu, yang lain juga sudah ingin istirahat gitu Gus Chan ya. Tapi sebelum saya akhiri acara ini, sahabat Kamana semua dimanapun berada, sebelum saya akhiri acara ini, seperti biasa saya akan membacakan sebuah tulisan. Tapi sebelum tulisan ini saya bacakan, saya minta final statement dari Gus Chan sebelum acara ini ditutup. Terima kasih Gus Chan. Ya. Mencintai kerja. Dicintai adalah kata sifat, tapi cinta bukan kata benda. Cinta itu kata hati. Sudah, Gus Chan. Gus Chan kemana lagi? Gus Chan nih, freeze nih Gus Chan. Oke. Ya, freeze terus. Ya, sudah itu Gus Chan, terima kasih. Bentar. Jadi bagaimana dilanjutkan? Ya silakan Gus Chan. Mencintai kata kerja. Dicintai itu kata sifat. Tapi cinta bukan kata benda. Cinta itu kata hati. Terima kasih ya. Gus Chan untuk final statement-nya. Untuk itu mari kita tepuk tangan semuanya untuk Gus Chan. Tepuk tangan yang meriah karena malam ini sangat luar biasa sekali Gus Chan menyampaikan ternyata cinta yang maha cinta itu luar biasa, bisa mampu membuat seseorang menjadi menghamba pun tidak terasa ya Gus Chan ya. Ketika kita dibilang menghamba, dibilang takut istri, dibilang istri yang terkurung, apapun itu, pasti kita tetap bahagia. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Gus Chan, dan sekarang giliran saya. Terima kasih Gus Chan untuk kehadirannya di sini. Sekarang Gus Chan giliran saya untuk menyampaikan sesuatu, tapi saya ingin sedikit romantis juga kayak Gus Chan, jadi saya akan memakai back sound. Ini ada sebuah tulisan, soalnya kalau saya bacakan dengan suara musik ini, insya Allah akan terdengar lebih baik. Baik, terima kasih. Selamat mendengarkan apa yang saya akan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tarekat kekasih. Aku yang lemah berjalan menuju pasrah. Membaca rencanamu, belum tentu aku sanggup. Apalagi melaksanakan yang terbaik sesuai kehendakmu. Walau sekuat tenagaku mempersembahkan yang terbaik, takkan bisa kuhasilkan keindahan, apalagi kebenaran. Kasih sayangmu sangatlah kuharapkan untuk dapat terlepas dari ketidaknyamanan harapan. Dipelukmu setiap saat dalam kehangatan dan kedamaian. Aku menemukanmu melalui keterpisahan. Aku mengenalmu melalui bait-bait puisi.
aku menikmati keberadaanmu melalui tangisan. Dan aku merasakan kehadiranmu melalui helaan nafas. Meskipun semua itu takkan berarti tanpa hadirnya kesadaranku. Untuk menemukan jalanmu, tak perlu ada alasan bagaimana engkau sampai pada jalan itu. Karena Tuhan selalu dekat diri-diri kita. Semakin kubuka mata hati, semakin aku tak tahu apa-apa. Semakin aku tak bisa apa-apa. Dan semakin aku merasa bukan siapa-siapa. Tanpa uluran kasih sayangnya. Damai, bahagia, dan sejahteralah jiwa-jiwa yang telah mengenal diri dan Tuhannya, serta menikmati proses perjalanan di setiap jejak langkahnya, hingga dapat menyatu dengan Sang Maha Kasih. Lilis Sulistiawati Zulfikar Lantoresano. Seperti biasa, ini adalah tulisan dari Teh Lilis. Tepuk tangan untuk Teh Lilis. Terima kasih Teh Lilis untuk tulisannya. Dan tulisan ini dari Teh Lilis ini menutup acara kita malam ini. Kita akan bertemu lagi di kajian Minggu Malam Bermakna minggu depan setiap hari Minggu pukul 7.30. Silahkan hadir di sini. Kajian ini bebas untuk umum dan tidak berbayar gitu. Silahkan untuk saling menyapa. Bila ada yang mau menyapa Gus Chan, silahkan dibuka. Sudah boleh, bisa di-unmute. Matur nuwun Gus Chan. Terima kasih. Terima kasih. Guru, terima kasih. Ini ponakanku. Nuwun Gus Chan. Kang Wiwis, Lia, terima kasih. Pak Andri, terima kasih sudah hadir. Gus Chan, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Lilis, Kamana semua, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Selamat istirahat.